Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan selalu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tentu ketika diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berzikir yang banyak, berarti memang ada pengasahan afeksi, rasa. Maka itu berzikir tidak boleh sedikit, harus ya alladzina amanu, hai orang-orang beriman, dzikrullaha dzikran katsiran. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nah, ketika awal terus naik lagi, alhamdulillah, 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 alhamdulillah ya Allah. Segala puji milik Engkau ya Allah. Aku tidak punya pujian. Jadi ketika kita berzikir alhamdulillah segala puji milik Allah, aku tidak punya setitik pujian. Alhamdulillah segala puji milik Allah, aku tidak punya pujian. Maka semakin kita merendahkan hati kita. Maka itu ada orang yang berzikir tetapi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang dia zikirkan. Dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ucapannya segala puji bagi Allah, dia paham segala puji milik Allah, tapi perilakunya haus dipuji manusia. Ungkapannya alhamdulillah. Karena haus dipuji manusia, dia selalu bergerak untuk menunjukkan who am I. Ya, Allahu Akbar. Dia suka sekali popularitas diri, menunjukkan siapa. Maka itu upayakanlah kita menjadi manusia-manusia langit. Manusia langit itu dia tidak terkenal di muka bumi, tapi dikenal oleh Allah, dikenal oleh para malaikat-malaikat. Ini kekasih Allah. Tidak, sebaliknya dia mengucapkan alhamdulillah, tapi dia harus dipuji manusia. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itu ya. Yang kedua, diucapkan alhamdulillah, dia tahu segala puji milik Allah. Dia merasa paling hebat melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Maka itu dia susah sekali untuk bersilaturahmi. Sulit sekali. Kenapa? Karena dia merasa lebih hebat, lebih baik. Oleh karenanya, hati-hati mata kita ketika melihat seorang, hati dan pikiran kita, apakah kita merasa lebih hebat dari orang itu? Jangan. Ya. Apalagi mudah menyalahkan orang lain. Maka itu ada orang mengucapkan alhamdulillah, dia paham segala puji milik Allah, perilakunya kontradiksi dari kata-kata alhamdulillah. Ada lagi kontradiksi. Dari kata-kata alhamdulillah, diucapkan alhamdulillah segala puji milik Allah, dia tahu segala puji milik Allah. Tapi gampang tersinggung, gampang marah. Gampang tersinggung dan gampang marah ini sebetulnya adalah gambaran Allah SWT memberikan peringatan kepada seseorang. Bahwasanya hatinya ada yang salah. Termasuk diri saya menasihati diri saya sendiri. Ketika ada yang mengkritik saya gampang tersinggung. Kalau ternyata tersinggung, wah mungkin karena saya hatinya kotor. Kalau Anda welcome, menerima nasihat itu, Masya Allah. Maka kita coba ulang lagi, alhamdulillah, 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 segala puji milik Allah, tidak ada setitik pujian milik aku. Maka kita tidak mau dipuji orang. Ketika Anda dipuji, kamu hebat sekali. Entah dipuji karena kegagahan, entah karena kecantikan, entah karena harta, entah karena jabatan, apapun. Katakan alhamdulillah. Hebat sekali, alhamdulillah. Tapi kita merendah, jangan sampai alhamdulillah, iya, saya begini, jangan. Yang kedua, ketika kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah segala puji milik Allah, tidak ada setitik pujian milik aku, tidak pernah kita underestimate terhadap orang lain, dia merasa lebih tinggi. Ini kaitannya dengan kajian hari ini insyaallah. Maka ketika alhamdulillah yang ketiga, ketika alhamdulillah kita ucapkan berkali-kali, maka dahsyatnya luar biasa. Kita punya an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu tidak mudah gampang tersinggung. Betapa nikmatnya hidup itu, ya. Sebetulnya ketika kita tidak mudah tersinggung itu sudah sebuah kenikmatan
yang luar biasa. Itu mimpi. Mimpi yang luar biasa. Kok mimpi? Karena kenikmatan itu di situ, kenikmatan hidup. An-nafsul mutmainnah. Tidak gampang menggerutu. Ada yang disebut dengan an-nafsul lawamah. Ngomel aja. Mengumpat aja. Caci maki aja. Ini salah, ini semuanya disalahin. Enggak ada benar-benar. Ini salah, ini salah. Ini. Suka banget nyala-nyalain orang. Gitu. Terus dikit marah, masalah. Nah, ini mau Anda punya harta sebanyak apapun, fasilitas enak, makan sudah enak, Anda bukan termasuk orang yang kelaparan. Fasilitas rumah semua enak. Gitu kan. Tapi kalau ngomel terus apa enaknya? Disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena hatinya kotor. Dan ini semua, ingat pelajaran yang sudah saya ajarkan kepada bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita, posisi kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, posisi kita di sini, ini adalah posisi kita. Ketika posisi kita di sini, maka ketika kita mengagungkan Allah, maka posisi kita semakin rendah. Tapi ketika kita membesarkan diri kita, maka posisi Allah semakin, ini yang saya ajarkan. Maka ketika orang berzikir, betul-betul berzikir mengagungkan Allah, semakin sampai titik nol, ketidakberdayaan. Maka orang yang banyak berzikir, sesungguhnya dia mendapatkan hadiah dari Allah namanya ad-dunya hasanah, surga dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua surga, akhirat hasanah, surga di akhirat. Di dunia juga ada namanya nafsul mutmainnah. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ya. Ketika kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, bukan hanya lisan, bukan hanya pemahaman, tapi hati kita, ya Allah, betul-betul aku mengikuti sunnah Rasul. Mengikuti sunnah Rasul itu akhlak. Akidahnya nomor satu. Rasulullah tidak pernah menyibukkan dirinya untuk perbedaan pendapat masalah fikih. Yang begini udah, yang begini. Tidak pernah. Jadi yang terpenting akhlak kita. Akhlak bagaimana menebarkan rahmat. Innama bu'itsu liutammima makarimil akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak itu saya sudah terangkan, bukan hanya hubungan kita antara manusia. Karena berbahaya. Yang penting akhlaknya baik walaupun nggak sholat. Daripada sholat tapi akhlaknya nggak baik, udah bahaya banget. Yang benar adalah semua kaitannya dengan akhlak adalah semua komprehensif. Mencakup semua aspek. Bukan hanya hubungan dengan manusia. We have to respect everyone, nggak cukup. Kita harus menghormati setiap orang, nggak cukup. Tapi you have to respect your God, yourself, everyone, and everything. Itulah akhlak. Hubungan kita dengan Allah, kita harus bangun. Kita hormati siapa Tuhan kita hormati diri kita. Kita hormati siapapun dan apapun alam semesta kita jaga. Rasulullah SAW ketika para sahabat mempermasalahkan hal-hal yang kecil, semuanya dibenarkan. Nggak pakai ribut. Ada orang, ini kita sholat asar ini kapan nih? Jamaah takhir. Enggak, jamaah takdim, jamaah takhir. Datang ke Rasulullah, semuanya benar. Ini benar, ini benar. Nggak pernah disibukkan dengan hal-hal yang kecil gitu. Ketika itu sahabat Rasulullah SAW, dua-duanya nggak ada air. Akhirnya mereka tayamum, sholat. Udah sholat, udah selesai sholat, ternyata ada air, yang satu ngulangi, yang satu nggak ribut. Mau ayo ngulang nanti. Tadi kan sudah sholat. Ya tadi kan nggak pakai air, sekarang ada air. Tadi kan, ribut datang pada Rasulullah SAW. Ente bener. Nggak pernah diributkan. Yang penting adalah akidah kita sama manusia. Perbedaan pendapat biasa. Baca qiraat. Baca Quran itu salah tuh. Itu gimana? Nah itu salah, saya begini. Ribut. Datang kepada Rasulullah, gimana Rasulullah? Engkau mengajarkan aku begini. Ya, engkau juga ente benar. Justru akhlak yang terpenting gitu. Sekarang kita sibuk hal-hal perbedaan pendapat masalah-masalah kecil. Hubungan kita sama manusia, cintanya hilang. Ini yang berbahaya karena kita sudah mengikuti sunnah Rasul itu bukan hal-hal yang kecil jadi permasalahan. Ya. Sunnah Rasulullah SAW itu luas. Yang terpenting akidah kita tauhid. Selama kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saudara kita. Ya. Maka ketika kita ucapkan jangan hanya di sini, bukan hanya di sini, tapi di sini. Subhanallah. Ya umat Nabi Muhammad SAW. Begitu.
Masalah-masalah kecil nggak usah dipermasalahkan. Ya. Kita punya PR banyak sekali. PR umat Islam masih banyak yang harus kita garap. Persatuan itu nomor satu. Kesatuan umat Islam. Ketakwaan kita kepada Allah harus dicerminkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Tidak usah dipermasalahkan masalah doa ini. Minal aizin wa hafizin nggak boleh. Doa Allah malakasum itu nggak boleh. Yang penting insya Allah. Permasalahan-permasalahan ini kan tidak penting. Anda mengekspresikan doa apa saja silahkan. Jangan menyalahkan antara satu dan yang lain. Orang baca Quran, Yasin, malam Jumat nggak boleh. Yang benar kahfi. Anda boleh kahfi, boleh, memang ada hadis sekuat. Baca soal kahfi. Tapi ketika orang baca Yasin tidak ada yang salah. Hal-hal kecil janganlah Anda bermasalahkan sehingga jadi perpecahan umat. Baik, kembali lagi tadi. Kita sudah membahas Bapak-Bapak Ibu tentang ketakwaan ini hari terakhir pagi hari. Besok insya Allah bihaulillah adalah Idul Fitri, waktu New York. Dan ini mungkin waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia itu adalah menjelang maghrib. Ini adalah buka puasa, buka iftar yang terakhir ya. Karena besok pun adalah masuk Idul Fitri insya Allah. Kita sudah mencapai titik la'allakum tattaqun, hubungan kita kepada Allah. Dilihat oleh Allah namanya bagaimana kita punya kepedulian. Maka ditutup dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu apa? Bukan kembali fitrah, bukan. Idul Fitri hari raya makan. Jangan sampai ada yang kelaparan. Jangan sampai ada yang kelaparan. Maka semuanya harus dikasih makan. Ayo makan. Maka zakat makan namanya zakat fitri. Nah, jadi perdebatan apakah harus makanan, harus boleh uang, tidak usah dipermasalahkan. Nah, kalau Anda mengatakan harus makan, ya sudah harus makanan, Anda kasih beras, makanan pokok, sudah selesai. Ada ulama mengatakan boleh pakai uang, boleh. Salah, jangan menyalahkan karena ada dasarnya, gitu ya. Karena semua punya dasar masing-masing. Tapi yang paling benar hanyalah Allah yang tahu. Maka nanti harapan saya masalah zakat-zakat seperti ini harapan saya, ini hanya harapan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di Indonesia atau di sini saya nggak tahu. Belilah buku setebal ini namanya Zakat, Hukum Zakat. Karya Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ya sebagai referensi lah. Contoh zakat fitri ini gimana zakat fitri ini? Nggak ada zakat fitrah, nggak ada zakat fitri. Bagaimana kita? Ada yang mengatakan boleh pakai, ada di situ dibuka. Bagaimana menyalurkan uang zakatul mal, jangan sampai kita salah-salah menyalurkan. Atau dibahas setebal ini. Paling tidak buku ini menjadi referensi di rumah kita. Jadi kita nggak perlu banyak berdebat, kita baca buku, pendapat ini begini, pendapat ini begini. Dibuka wawasan, dibuka. Wawasan maksudnya apa? Pendapat ini begini. Dibuka, jangan sampai kita belajar hanya satu warna, kemudian kita keluar dari pengajian itu menyalahkan semua, harus seperti, ini akhirnya jadi perpecahan. Nah, ini harapan saya. Begitu juga belajar fikih, yang gampang, yang mudah ya. Anda beli namanya Fiqhus Sunnah karya Said Sabiq. Said Sabiq ini, buku ini sudah diterjemahkan ke 38 bahasa. Terjemahkan banyak bahasa. Ada bahasa Prancisnya, ada bahasa Inggrisnya, ada Jermannya, bahasa Indonesia banyak sekali. Tinggal diklik, beli, pendapat ini begini, pendapat ini begini, pendapat ini begini. Cara menjalankan sholat ini begini, bermacam-macam cara menjalankan sholat. Nah, ketika kita dibuka bermacam-macam pendapat ulama, kita tidak fanatik pada satu pendapat. Kita fanatik pada satu pendapat, menuding orang lain salah. Saya yang paling benar, akhirnya akidah Anda rontok, ketakwaan Anda rontok. Kenapa? Merasa paling benar. Dan hari ini yang kita bahas hari ini. Akhirnya silaturahminya terputus hanya gara-gara kekeh berpendapat itu. Itu saya juga menggalakkan di Indonesia untuk menggalakkan kajian fikih perbandingan mazhab. Jangan Anda hanya pendekatan satu aliran saja. Maka ada pendekatan secara subjektivitas ilmiah, ada pendekatan objektivitas ilmiah. Nggak ngerti Ustaz. Pendekatan subjektivitas ilmiah contohnya nih, subjektivitas ilmiah. Jadi pendapatnya yang paling benar ini. Ketika Anda duduk tasyahud, ini digoyang. At-tahiyyat. Ini berandai-andai. Ataupun apa. Jadi pendapat yang paling kuat adalah tidak ada kunut, selesai. Dan yang selain itu adalah bid'ah. Hadisnya begini. Itu subjektivitas ilmiah. Dia mengambil pendapat dia
Setelah dia baca, dia ngambil, dia konklusikan, kemudian disebarluaskan. Ini pendekatan subjektif seorang ustadz pendapat besar. Jadi menurut saya doa itu hanya taqabbalallahu minna wa minkum saja, berandai-andai. Selain itu tidak ada. Nggak ada saling minta maaf, nggak ada. Hadisnya tidak ada satupun dalil, tidak ada menunjukkan ini berandai-andai. Nah, harusnya Anda menjelaskan objektivitas ilmiah. Objektivitas ilmiah di dalam buku itu perbedaan pendapat apa dikasih tahu jemaah. Dalam hadis ada yang ketika Anda tasyahud ada yang begini, mantang misalnya, ada yang goyang. Pendapatnya hadis begini, hadis ini. Yang mengatakan lempeng begini. Jelasin. Dalam hukum fikih ada yang berpendapat ada kunut. Ada yang mengatakan tidak ada kunut. Dalilnya begini. Nah, yang mengatakan ini bidah karena begini-gini. Yang mengatakan ini ada begini dasarnya. Kasih tahu semua. Oh dibuka. Wawasan itu dibuka. Oh. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin di Masjidil Haram. Kadang-kala iftitahnya tidak ada, bismillahnya nggak kedengeran. Alhamdulillahirabbil. Terangkan, oh Al-Fatihah itu ada yang mengatakan bismillah termasuk dari bagian Al-Fatihah, mengatakan bismillah itu tidak termasuk bagian Al-Fatihah. Maka perbedaan pendapat begini. Nah, yang di Masjidil Haram dia membaca yang begini karena mengambil pendapat begini. Dijelaskan, oh pendapat yang lain tidak harus dengan bismillah. Oh, jadi jemaah itu semakin luas. Itu caranya. Ada sebagian mengatakan harus pakai zakat fitri dengan zakat makanan. Sudah selesai. Ada sebagian pendapat ulama membolehkan dengan dasar ini. Dikasih pendapat yang banyak sehingga jemaah itu lebih cerdas. Gitu. Sehingga ketika keluar dari pengajian tidak pernah menyalahkan orang lain. Oh ada pendapat yang membolehkan. Gitu. Ketika Anda bapak-bapak ibu ini ada orang wafat, kita doakan ya, kita membaca Al-Fatihah, mudah-mudahan ini kita hadiahkan kepada orang yang sudah wafat. Haram, bidah. Oke, ada yang mengatakan tidak boleh, pendapat mazhab ini begini, mazhab ini begini. Ada yang ulama besar, Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan boleh, dibuka wawasannya. Tapi kalau tidak boleh, yang penting tidak boleh. Tidak ada dasarnya sama sekali, saya tidak pernah mendapatkan hadis Al-Quran. Nah, ucapan ini dimakan oleh jemaahnya. Jemaahnya keluar, dia pun ikut, nggak ada dalilnya. Saya nggak dapat kok dalilnya, padahal dia nggak pernah buka hadis juga. Dia tidak pernah mengambil pendapat ulama. Nah di sini akhirnya terjadilah putus hubungan silaturahmi. Hanya gara-gara merasa paling benar. Dan saya akan kasih tahu bapak-bapak ibu. Ini yang paling saya takutkan. Saya pun meresek ya Allah mudah-mudahan saya tidak termasuk hamba-hamba Allah yang menyebabkan putus hubungan silaturahmi. Dalam satu keluarga itu ribut hanya gara-gara masalah fikih. Dalam satu keluarga. Subhanallah. Ada seorang ustadz menerangkan satu hadis. Dia nggak menerangkan konteksnya. Seorang laki-laki itu harus dekat dengan ibunya. Kalaupun Anda punya tugas harus dekat dengan ibunya. Karena dia berbakti sama orang tua. Beda dengan seorang perempuan. Dia nanti ikut suami. Bla 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 bla. Memang hadis itu ada. Tapi bukan berarti semua laki-laki harus dekat dengan ibunya. Konteksnya harus dia tidak menerangkan itu. Ngelabrak orang banyak. Terlalu di sini bapak-bapak yang tinggal di sini, yang bapak-bapak. Sementara orang tua Anda di sana, Anda nggak bertentangan dengan hadis ini. Kan jadi gitu pemahamannya. Apalagi saya. Orang tua saya di Indonesia, saya di sini. Harusnya saya dekat ibu saya. Gitu. Loh, kalau hadis itu semua dipahami dengan pemahaman tekstual, secara rigid, secara beku, maka tidak ada pasukan-pasukan yang dikirim oleh para sahabat untuk membawa syiar Islam. Sekarang ribu pasukan ke sana, ribu pasukan ke sana. Nah, ibu-ibu mereka kan nggak ditenteng-tenteng ke sana. Gitu. Ini pemahaman yang berbahaya sekali. Maka dalam menceramah harus dijelaskan konteks dalil. Oh kalau begitu, abang kita disalahin. Saya disalahin. Mas ini tidak sesuai dengan hadis Nabi. Jauh-jauh ke New York, ibu ditinggalin. Ini jadi perpecahan antara keluarga. Ini harus saya ikut ngaji. Nggak ada tuh namanya laki-laki harus dekat dengan ibu kandung. Jawabannya gampang. Kalau emang itu benar, hadis itu benar, nggak salah. Lihat konteksnya. Kalau memang seperti itu, maka para sahabat-sahabat yang membawa senjata perang di mana-mana, maka meninggalkan ibunya. Tugas, lihat tugas. Maka itu harus memahami konteks dalil, ya. Harus memahami secara komprehensif semua dalil dilihat, sehingga tidak ada benturan-benturan di masyarakat. Ini saya membuka wawasan. Ini gara-gara membahas tentang apa? Zakat fitri. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita benahi hati kita, ketakwaan kita kepada Allah. Kita cerminkan dalam perilaku hidup sehari-hari. Kemarin kita sudah bahas tentang silaturahim. Silaturahim itu luar biasa. Jadi ketakwaan kita kepada Allah, kesalahan individual vertikal kita, itu akan nampak hubungan saya dengan istri saya, hubungan saya dengan suami saya, hubungan saya dengan anak saya, hubungan saya dengan sesama. Sehebat apapun ketakwaan kesalahan individual vertikal, itu akan gugur semua, rontok semua kalau tidak dicerminkan dalam perilaku kehidupan kesolehan sosial horizontal kita. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sebagian ulama, kan kayak gitu. Dikasih tahu jemaah pendapat sebagian ulama. Sebagian yang lain belum tentu sepaham. Sehingga jemaah itu semakin cerdas gitu. Jangan hanya pemahaman satu saja. Maka itu harapan saya dalam kajian-kajian, apalagi pendapat-pendapat ulama, please pendekatan objektivitas ilmiah. Tentu menuntut si ustadz itu harus membaca banyak sehingga dia tahu perbedaan pendapat gitu. Jangan hanya satu pendapat. Ada berpendapat sebagian ulama mengatakan silaturahim, putus hubungan silaturahmi itu adalah dosa besar. Pak Kris, jelas nggak ini? Jelas, Pak. Ini yang akan saya terangkan bagaimana kemarin dikatakan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ar-rahim itu bergantung ke arsy. Barang siapa menyambung silaturahmi, maka Allah akan menyambungnya. Barang siapa memutuskan hubungan silaturahmi, Allah pun akan memutuskannya. Dan kemarin kita sudah bahas, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kita harus tebarkan silaturahmi, rahmat di muka bumi, tebarkan, maka yang di langit akan memberikan rahmat kepada kita. Nah sekarang bagaimana kalau Allah memutuskan kita? Maka itu kadang-kala tanpa Anda sadari, rezeki kita susah, ide kita susah, banyak kesulitan. Kenapa? Rahmat Allah tidak sampai. Kenapa? Karena Anda tidak menebarkan rahmat. Ini hadis ini Rasulullah SAW bersabda, la yadkhul jannata qati'. Jadi Rasulullah mengatakan bersabda, tidak sekali-sekali tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Titik. Dan ini dijelaskan dalam hadis ini maksudnya adalah qatir rahim. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Yang memutuskan hubungan silaturahmi. Kita udah berzikir, i'tikaf Lailatul Qadar full. Khatam Quran bukan satu kali doang, 2-3 kali dalam satu Ramadan. Masya Allah. Tapi dia memutuskan hubungan silaturahmi. Enggak masuk surga. Bayangkan. Maka itu ulama mengatakan, oh berarti dosa besar nih. Tahajudnya Masya Allah, sholat terus. Sampai nangis-nangis, Allah gitu. Dibaca Qurannya, zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Berzikir. Qobliyah badiahnya, tahajudnya, witirnya, duhanya gitu kan. Puasanya full Ramadan. Bahkan setelah Ramadan dia Syawal, 6 hari Syawal. Hari-hari bait, di puasa. Kemudian Senin Kamis, dahsyat. Tapi dia memutuskan hubungan silaturahmi. Enggak, ngomong itu enggak ada. Nah, enggak masuk surga. Bayangkan, maka itu kita butuh ilmu. Bapak Ibu. Ini hadisnya. Tidak akan masuk surga barang siapa yang memutuskan hubungan silaturahmi. Hubungan silaturahmi itu putus karena apa? Tentu kita udah tahu. Karena Anda merasa lebih hebat dari orang itu. Itu intinya. Maka Allah SWT mengecam, murkanya luar biasa. Ini saya ingat sekali ketika saya menerangkan ini, saya berhenti. Padahal kondisinya ketika khutbah Id. Berhenti karena saya nggak kuat dengan kecaman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengecam yang luar biasa. Ini dalam surat Muhammad, surat 47, ayat 22, ayat 23. Kenapa ulama sebagian mengatakan ini adalah dosa besar? Fal'asitum in tawallaitum an tufsidu fil ard. Ini sekiranya kalian itu berkuasa. Ini kekuasaannya karena dia punya kekuatan. Biasa orang punya kekuatan itu merasa udah hebat gitu kan. Merasa hebat. Apa yang terjadi? Watuqati'una arhamakum. Dan Anda memutuskan hubungan keluargaan. Hubungan silaturahmi hilang. Maka Allah murka sekali. Ulaika alladzina la'anahumullah. Itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah.
Karena memutuskan hubungan silaturahmi. Terus apa kalau dilaknat oleh Allah? Anda sholatnya luar biasa. Baca Qur'annya setiap hari. Sholat tasbihnya, sholat tahajudnya, sholat witirnya, sholat duhanya. Tapi dilaknat oleh Allah hanya gara-gara nggak mau berhubungan. Maka la'anahullahu fa'asammahum. Allah menjadikan dia tuli. Nggak mendengar. Wa'ama absar. Dia nggak bisa melihat. Dinasihatin, udah kamu hubungan silaturahmi lah. Kayak nggak dengar, diabaikan. Itu kan saudara kamu, itu kan kerabat kamu. Dia nggak dengar. Ini subhanallah. Kenapa Allah murka gitu kan? Karena itu adalah sifat daripada Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu Allah Maha Pengasih, Penyayang. Berkali-kali saya ingatkan bapak-bapak ibu Allah SWT. Kemarin kita bahas tentang as-sabur. Yang saya ceritakan. Ada kawan saya marah-marah. Bahkan kesel, dia tidak mau berhubungan silaturahmi lagi. Bahkan dia akan luar biasa marah. Saya bilang, bagaimana tentang as-sabur? Yang Maha Penyabar. Dituduh dia punya anak. Dia dituduh sebagai punya anak, sementara dia tidak punya anak. Siapa itu? As-Sabur, Allah. Dituduh dia punya anak. Uzair anak Tuhan. Isa Al-Masih anak Tuhan. Tapi Allah tetap berbuat baik kepada orang-orang yang mengatakan mempunyai keyakinan Trinitas. Kasih nafas, dikasih kehidupan. Kita pun ikuti apa yang dikatakan oleh Allah. Lihat redaksinya. Wa ahsin. Berbuat baiklah Anda. Kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Dan seterusnya. Ini kemarin sudah saya bahas. Jadi ketika kita berbuat baik because of Allah. Tolak ukur kita bukan manusia ini. Tolak ukur kita Allah. Oh, orang si A baik, si B baik. Dia berbuat baik. Saya juga berbuat baik dong. Oh, saya mau dihargai orang, maka saya hargai orang dong. Oh, saya tidak mau disakiti orang, saya nggak mau nyakiti orang. Ini berbahaya ini. Ini racun kata-kata ini. Walaupun sekiranya benar, kalau Anda mau dihargai, hargai orang lain. Kalau Anda tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang. Ini berbahaya ini. Itu kompensasi karena tolak ukur kebaikan Anda adalah manusia. Tolak ukur kita kebaikan bukan manusia. Tolak ukur kebaikan kita adalah Allah. Maka ketika kita melihat seorang, di situ ada Allah. Saya berbuat baik, walaupun orang tidak berbuat baik kepada kita. Saya berkata baik, walaupun orang itu tidak berkata baik kepada kita. Silaturahim, walaupun orang itu nyakitin. Ini ada dialog Rasulullah SAW dengan sahabat. Dengarkan ini, hadis ini luar biasa. Bapak-bapak, ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak mau bersilaturahim. Ya Rasulullah, innari kharabah. Saya punya teman dekat. Pokoknya dekat sekali. Dan asiluhum, dan aku bersilaturahmi kepada mereka. Dia malah nggak mau ya Rasul. Gitu kan. Malah memutuskan. Aku tetap buat baik pada mereka. Kalau kita kan, ya udah, siapa lu? Siapa kamu? Emang saya malah putus kita. Diputusin kita malah mutusin. Apa kata-kata laki-laki ini? Akhirnya saya bersilaturahmi, wa ahsin ilaihim. Aku tetap berbuat baik kepada mereka. Saya menyambung silaturahim, dia malah mutusin. Saya berbuat baik, malah nyakitin. Wa ahsin ilaihim, wa yusi'una ilayya. Wa ahlum anhum, wa jahaluna alaih. Aku berbuat baik kepada mereka, mereka malah berbuat buruk kepada saya. Aku berbuat lembut, kelembutan, kebaikan, malah mereka meninggalkan aku dan istilahnya dicuekin lah, malah berperilaku kasar kepada aku. Bagaimana ini ya Rasulullah? Ini curhat. Rasulullah SAW mengatakan, la in kunta kama qulta. Gitu. Kalau Anda mengatakan itu semua, gitu kan, apa yang Anda katakan itu benar, ini berandai-andai. Rasulullah SAW kan tidak tahu apakah Anda ini benar atau tidak. Kalau Anda betul-betul mengatakan itu, berarti Anda setiap saat Anda menyuapi mereka dengan pasir panas dari api neraka. Menyuapin mereka. Dan Allah senantiasa menjadi penolong engkau. Selama engkau berbuat baik kepada mereka. Selama engkau berbuat baik kepada mereka. Bayangkan, bapak-bapak ibu, kita berbuat baik gitu terus. Gitu. Allah melihat hambanya sudah ngikutin perintah Allah.
hambaku sudah ngikutin perintah aku, dia berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Terus yang ini malah mutusin. Dia mau menyambung silaturahmi, ini malah mutusin, nggak mau. Dia sudah berbuat baik, ini malah menyakitin. Dia berlaku lembut, ini malah berlaku kasar. Kata Rasulullah, kalau kamu benar terus seperti itu, kamu sama saja Anda nyuapin dengan pasir panas dari api neraka. Artinya apa? Ini orang dimurkai banget sama Allah. Nanti dia mulutnya itu disuruh dimasukkan pasir dari api neraka. Bayangkan betapa murkanya Allah orang yang tidak mau silaturahim. Gak mau namanya boro-boro, wah sudah harus jangan. Anda urusan akhirat Anda. Orang bertakwa itu nggak ada urusan dengan pride, harga diri Anda. Aku adalah titik nol, yang besar adalah Allah. Kalau Anda terus seperti ini, Anda akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah menolong. Kasihan banget ya hambaku, dia sudah berbuat baik atas instruksi aku. Hadis-hadis yang tadi, Bapak-Bapak, Ibu, insyaAllah subhanallah. Ketika kita lihat, apakah saya ini sudah bertakwa kepada Allah, lihat perilaku kita kepada sesama kita. Ini besok Idul Fitri, hari raya makan. Minal aidin, ataupun minal aidin. Boleh mengatakan aidin atau aidin sama. Aidin pakai atau aidin sama. Mudah-mudahan kita kembali ke fitrah kita. Wal faizin, mendapatkan kemenangan. Karena orang-orang bertakwa itu menang. Kemenangan itu adalah orang bertakwa. Dia taat pada Allah dan Rasulnya. Dan rasa takut pada Allah itu namanya faizun dalam Al-Quran. Ayatnya banyak sekali. Banyak. Gak usah mengatakan tidak ada dalil. Banyak. Kalau saya tulis kebanyakan. Banyak banget itu dalilnya. Jadi Anda boleh mengucapkan boleh. Taqabbalallahu minna wa minkum, hadisnya ada. Silakan. Gak usah dipermasalahkan. Jadi kalau kita perhatikan sejauh mana kita membangun silaturahim. Subhanallah Bapak Ibu yang cinta Allah. Saya selalu ingatkan nanti di akhirat ada orang yang dibanggakan oleh Allah, diangkat. Hai hamba-hambaku, inilah kekasihku. Kenapa? Karena dia bersilaturahmi kepada yang memutuskannya. Maka kemarin kita katakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang bersilaturahmi adalah orang yang menyambung hubungan. Bukanlah orang bersilaturahmi itu yang menyambung hubungan yang sudah baik. Saya baik dengan A. Saya ke rumah A. Itu bukan silaturahmi. Saya baik dengan B. Tapi silaturahmi adalah orang yang menyambung hubungan kepada orang yang memutuskannya. Itu berat. Berat. Kalau Anda mengatakan who am I, misalkan begini. Oh enggak ada. Nyapa aja enggak mau. Nyapa kadang-kala basa-basi untuk mumpung Idul Fitri. Kelar. Mumpung gitu. Anda silaturahmi. Kalau kita kan dulu kan datang ke rumah-rumah. Sekarang kan karena lockdown. Rumah ini oke. Tetangga ini oke. Yang itu, nggak usah. Resek orang. Yang lain. Ini gimana? Gimana Anda mendapatkan rahmat Allah? Yang memutuskan tidak akan putus dari rahmat Allah. Dan Anda memutuskan berarti tidak masuk surga. Tadi hadisnya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang seperti ini. Dan ini kemarin saya sudah janji, ini tadi surat Muhammad. Besok saya akan terangkan surat Muhammad. Yang tadi Allah melaknat sehingga dia buta, tuli, bayangkan. Dinasihatin gak ngaruh. Tolong malah begitu. Kamu tegur orang, gak usah nasihat. Enggak bergeming, ini tertutup. Mata ini tertutup. Karena sudah dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah ya Allah. Jangan sampai kita dilaknat oleh Allah. Hanya gara-gara menunjukkan siapa saya. Jangan. Kalau kita sudah beribadah kepada Allah, Anda betul beribadah, Anda titik nol. Siapapun Anda keep smiling. Maka kacamata takwa ketika Anda melihat seorang, dia harus menjadi sahabat saya. Kalau perlu dia menjadi saudara saya. Saya harus akrab dengan dia. Kalau ingat orang lain, siapa itu orang? Rese itu orang. Apalagi maunya itu. Kacamata permusuhan terus. Maka redaksi Al-Quran, wa ta'awun ala birri wa taqwa wa la ta'awun ala itsmi wal 'udwan. Berkolaborasilah Anda, bersinergilah Anda dalam berbuat kebaikan, albir, kebaikan. Wa taqwa dan kebaikan dan ketakwaan. Jangan sama-sama berkolaborasi, bersinergi, gotong royong, saling tolong menolong dalam al-itsmi wal 'udwan, dosa dan permusuhan. Ini kan kelompok satu, kelompok ini, kelompok ini. Kelompok 01, 02, 03, 04, 05, ada 5 kelompok. 05 mengatakan 01 sampai nomor 4 kagak benar.
03, 01, 03, 04. Ini apa ini? Anda berkolaborasi dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Terus ngapain? Anda sholat itu ngapain sholat? Puasa itu kan rontok semua, itu lihat hadisnya. Maka itu hidup dengan ilmu. Kita buang ini namanya rasa dengki. Ya Allah, lepaskan ini semua ya Allah. Punya kacamata takwa. Semua ini teman, ini teman, ini teman. Apa kabar? Semua enak sekali. Ini nggak usah sini, kosong aja. Ya Allah jadi susah. Kenapa memilih yang susah hidup? Kenapa nggak milih ini saudara saya, ini saudara saya. Berbeda pendapat hal yang wajar. Hal yang wajar, berbeda pendapat, tapi tetap harus ada cinta. Subhanallah. Hanya gara-gara terawih saya 22, dia 44. Apa itu? 22. Aduh, yang satu 23, 23 rakaat, 20 plus witir. Yang satu, enggak lah, yang benar itu 11 rakaat, 8 plus 3. Allahu Akbar. Masalah kayak begini, enggak penting, kecil, jadi besar. Masalah-masalah kecil. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Hubungan silaturahmi itu putus hanya gara-gara merasa paling benar. Lihat hadis ini. Saya sudah menjanjikan ini hadis qudsi, hadis sahih. Ya. Saya akan memperlihatkan kepada bapak-bapak ibu subhanallah. Supaya kita mengerti hati-hati ya, dengan kisah ini. Ini adalah sahih ahadits qudsiyah, kumpulan hadis-hadis qudsi. Ya. Baik. Dari Abi Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW bercerita. Yaqul kana Rasul bersabda, dulu rajulani ada dua laki-laki min Bani Israel dari kalangan Bani Israel mutawakhiyaini, mereka saling dekat bersaudara, saking dekatnya udah teman banget lah. Udah teman banget berdua ini. Fakana ahaduhuma, salah satu di antara mereka yadhnub, dia selalu berbuat dosa. Ya mungkin kalau zaman sekarang mungkin minum lah gitu. Mungkin narkoba, saya nggak ngerti. Yang penting dia berbuat dosa. Wal akhar mujtahidun fil ibadah. Yang satu lagi dia sangat rajin dalam beribadah. Jadi dua ya. Yang satu banyak dosanya, dosa lagi. Yang satu dia rajin ibadahnya. Lihat yang kemarin saya ceritakan. Lanjut. Fakana la yazalul mujtahidu yaral akhar ala dzamb. Jadi orang yang rajin ibadah, ngeliat temannya ini dosa lagi. Besok dosa lagi. Mungkin dia sholat kagak, enggak sholat belum, dosa lagi, masih bau alkohol nih, mau minum ente, iya. Fayaqul aqsir, udahlah, nggak usah berbuat kayak begini. Wajadu yoman ala dzam, besok lagi ketemu begitu juga sama. Dosa lagi, minum lagi, tenggak lagi nih. Sholat, sholat, baca Quran, kagak ini. Wow, kira-kira gitulah. Faqala besoknya lagi dia mengatakan, udahlah stop, nggak usah kayak begini lagi. Subhanallah. Kemudian laki-laki tadi yang berbuat dosa, khalini wa rabbi. Biarkan aku dengan Tuhanku. Sementara di dalam hatinya, ya Allah, aku ingin dekat dengan Engkau. Orang yang berbuat dosa ini, aku ingin biarkan aku dengan Tuhanku. Abu Sa'alai raqiban, apakah kamu memang untuk selalu memonitor aku? Salah ini dikit salah, nyalain lagi. Apakah engkau menjadi raqiban? Apakah engkau seperti ini terhadap aku? Subhanallah. Marah orang yang tadi yang ahli ibadah ini. Marah, dibilang begitu. Sampai dengan wallahi la yaghfirullahu lak wa la yudkhilulakal jannah wa la yudkhilullahu jannah. Kurang ajar kamu ngomong apa gitu. Kayak begitu demi Allah enggak ngampunin dosa kamu ya. Neraka ente. Gak bakal masuk surga ente, neraka ente. Dia ngomong neraka, dikit neraka. Faqabadallahu arwahum. Allah mengambil nyawa keduanya. Singkat cerita keduanya sudah wafat di hadapan Allah. Apa yang terjadi? Fastama'a. Kemudian di hadapan Allah dikumpulkan oleh Allah dua orang itu. Inda Rabbil Alamin. Di hadapan Allah. Inda Rabbil Alamin. Faqala lihadzal mujtahid. Kemudian Allah berkata kepada orang yang ahli ibadah, yang rajin ibadah. Akunta bi aliman. Apakah Anda lebih hebat dari aku, mengetahui lebih hebat dari aku? Apakah Anda mengetahui apa yang daripada sila? Apakah engkau tahu tentang aku? Gitu kira-kira gitu. Lebih mengetahui dari aku. Kunta alayya ma fi yadi qadiran
Apakah kamu punya kekuasaan terhadap aku? Padahal aku yang menentukan surga dan neraka itu aku, bukan kamu. Apakah kamu lebih hebat daripada aku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Menentukan neraka, dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Ente menentukan, apa aku yang menentukan? Apakah kamu berkuasa terhadap kekuasaan? Ini kan hak prerogatif Tuhan, hak prerogatif Allah. Ente nentuin neraka lagi. Subhan. Kemudian dipanggil yang selalu berbuat dosa. Faqala lil mudznib. Orang yang selalu berbuat dosa. Apa kata-kata Allah? Idhab wadkhul jannah birahmati. Sekarang kamu jalan sana, masuk surga karena rahmat aku. Yang satu lagi, kamu yang ahli ibadah, masuklah kamu ke neraka. Ini hadis sahih. Subhanallah. Saya kalau melihat hadis ini, ya Allah jangan sampai tutur kata saya, ya Allah. Jangan sampai ini neraka, ini nggak boleh, ini neraka. Jangan ya Allah, jangan. Setan tuh seneng banget, wih, tambah bisik itu, yes, kamu bener, neraka tuh, kamu bener. Kenapa? Karena setan menggiring Anda neraka. Mau ibadah sehebat apapun Anda, tapi kalau sudah melihat orang lain lebih rendah dari diri kita, ini neraka, ini neraka, neraka. Bayangin. Orang baca Yasin malam Jumat itu bilang neraka. Subhanallah, kenapa sih ente? Yasin oke, Kahfi oke, Al-Baqarah oke, Al-Mulk oke. Kan ada Majmu' Syarif, kumpulan surat ini, surat Al-Waqiah. Baca nggak Pak? Al-Mulk, Al-Waqiah, bacalah, nggak ada masalah. Tapi Quran itu jangan jadi Majmu' Syarif, Quran satu Quran, itu benar, saya setuju. Tapi ketika orang ibadah jangan disalahin. Apalagi judgement sampai bid'ah itu sampai dengan judgement neraka. Anda mengatakan bid'ah itu sama dengan kullu bid'atun dhalalah kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat dan semua sesat masuk neraka. Bahasanya lebih halus lagi. Setan tambah membisikkan, oh kamu benar, dia memang bid'ah. Kamu semakin takabur Anda. Semakin menunjukkan, wih kagak benar nih, semua kagak benar. Ini berbahaya sekali. Ini hadis, walaupun Anda ahli ibadah. Ini hadis Bapak-Bapak. Please buka hati kita, pikirnya. Please ngaji yang benar, hati kita lebih rendah ya Allah. Siapapun. Jangankan orang baca Quran tadi disalahin. Orang baca habis sholat, imam kebetulan pakai suara berandai-andai. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pernah di sini waktu Saturday School, saya pakai suara gitu kan. Pak Jaja bilang, Pak Arif pakai suara sekarang ngedidik anak-anak. Oke, siap. Saya terima. Dan pakai suara, ayo anak-anak kita zikir habis sholat nih, zikirnya ini, astagfirullahaladzim. Pakai suara. Jangan antum ngejudge, ini kagak bener nih. Jangan. Nabi tidak pernah melakukan itu. Ini lagi mendidik orang-orang. Ini ibadah. Nah sekarang orang yang berbuat maksiat saja gitu kan. Tidak boleh Anda dengan kacamata negatif, ini berbuat maksiat yang tadi, berbuat dosa. Apalagi hanya ibadah, subhanallah. Dan kita tahu kisah, ini kisah kalau ini ada hadisnya saya nggak perlu tayangkan ya. Karena ini hadis ini sangat tenar sekali, hadis surat Bukhari, Muslim. Semua tahu kisah ini. Kalau nggak tahu bapak-bapak kisah ini, bahasa gaulnya ya kurang gaul berarti. Ya. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Dulu ini Rasul cerita, ada orang maksiatnya luar biasa. Dia membunuh orang, dibunuh, bunuh orang. 99 orang dibunuh. Dia mau curhat kepada ulama. Dosa saya banyak, apakah Allah mengampuni saya? Kata yang ahli agama ini, kamu dosanya mengapaan? Saya udah bunuh orang. Berapa ya? 99. Wih, nggak bisa. Kacau banget dosa ente. Jangan mengatakan tidak diterima, itu urusan Allah. Langsung dibunuh orang, 100 lempeng. Mungkin menurut saya sih, dia bukan ahli agama. Kalau menurut saya, kalau ahli agama dia nggak ngomong begitu, gitu kan. Ini menurut hemat saya. Kadang-kadang untuk melabelkan dia ngerti agama gampang di Indonesia sekarang gua kayak kupluk pakai ini udah bismillahirrahmanirrahim udah kayak ahli agama. Apalagi baru ngaji 1 kali, 2, 3 kali ngaji, keluar pengajar kayaknya ahli agama dia kan. Wih, ini boleh nggak boleh? Dikit-dikit nyalain. Udah kayak ahli agamanya nih. Ini udah, jadi berapa bunuh orang? 100 orang dibunuh. Dicurhat lagi, datang kepada ulama. Apakah Allah mengampuni dosa saya? Insya Allah mengampuni. Allah maha baik, maha sayang. Dosa saya banyak, dosa sebanyak apapun. Dosa sebanyak apapun. Allah maha. Kamu nggak tahu dosa seperti apa, sehebat apapun. Udah bunuh. Berapa? 100 orang. Allah maha pengampun. Ya, ini, Bapak-bapak Ibu lihat nih. Allah maha pengampun.
Jadi sehebat apapun dosa Anda, insya Allah diampuni. Tapi pakai syarat. Pakai syarat. Anda harus taubatan nasuha. Betul-betul taubat. Jangan nanti berbuat taubat, datang lagi. Allah marahlah. Apa kata-kata ulama ini dalam hadis ini? Dalam hadis Bukhari Muslim, perawi hadis menceritakan banyak. Kamu sekarang tinggalkan di tempat kamu tinggal ini, tinggalin sana tuh. Ke daerah negeri yang banyak ulamanya, banyak orang soleh di situ, tinggalin. Maka Bapak-bapak Ibu, kalau Anda banyak dosanya, tidak cukup taubat. Teman-teman yang menyebabkan dosa ini harus ditinggalkan total. Datanglah ke orang-orang soleh. Karena lingkungan itu penting untuk membentuk kita. Jadi tidak cukup hanya tobat, ya Allah. Lingkungan masih jadi juga kena. Tempat dugem, ayo ngobrol dalam grup WhatsApp kayak gitu terus, ya gimana mau tobat? Tinggalkan. Berarti kita harus move on, istilahnya gitu. Ninggalin, udah lewat itu. Kita harus kepada orang soleh. Coba Anda gaul dengan orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Ngomong, wah ngapain harga diri ente di mana? Wah, wih bener juga. Padahal kagak bener. Tapi orang soleh, sabar, ini bener. Kehidupan Anda di tengah-tengah, emang nyari apa di dunia ini? Akhirat, bergabung sama orang soleh. Maka Anda curhat haram curhat pada orang selain orang soleh. Haram hukumnya. Curhat itu pada orang yang ngerti. Gitu kan. Ngerti agama, ini nggak ngerti agama, wah ini berbahaya sekali. Next, dibalik ini. Dalam perjalanan ini, dia wafat. Di tengah jalan wafat. Ribut malaikat penjabat nyawa, yang menjaga surga dengan malaikat yang menjaga neraka. Kata penjaga neraka, ini dia nih, udah bunuh 100 orang. Kata malaikat penjaga surga, enggak, dia surga, dia udah tawat. Ribut. Datanglah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala datanglah ke bumi. Lihat jenazahnya. Lebih dekat dengan negeri yang ditinggal, masukkan neraka. Kalau lebih dekat dengan negeri yang dituju, masukkan ke surga. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menggeser orang ini lebih dekat dengan negeri yang dituju sejengkal doang. Sejengkal. Mungkin seluruh mata mengatakan ini neraka, ini neraka, ini neraka. Semua orang bobo. Ternyata di mata Allah dia masuk surga. Maka nggak boleh underestimate kepada orang lain. Masalah-masalah kecil, salah. Ya Allah, jadi perpecahan hanya masalah-masalah kecil. Ini PR umat Islam itu banyak, Bapak-Bapak. PR umat Islam itu banyak, harus kita garap. Ngapain meributkan hal-hal yang kecil? Astagfirullahaladzim. Saya tuh malas mempermasalahkan masalah yang kecil. Boleh ini, boleh begini. Allah Akbar, harus begini. Kalau nggak begini, ini hadis yang paling kuat di sini. Allah Akbar. Anda berangkat deh ke Tunisia, ke Libya, ke Aljazair, ke Maroko. Allah Akbar begini semuanya. Di atas nggak begini. Apakah semua nggak sah itu salat? Kan buka wawasan kita. Gitu. Maka berguru itu jangan hanya satu guru, satu aliran. Banyak guru, banyak buku. Sehingga kita, ini kadang-kadang enggak kekeh. Ya udah mau diapain lagi? Kita nggak bisa maksa. Ya. Jadi orang yang tadi di hadapan Allah, dia di mata manusia adalah dia penghuni neraka, ternyata dimasukkan ke surga. Kan kita pernah berdialog, kita pernah tahu dialog antara sahabat dengan Rasulullah SAW. Orang ahli ibadah, pahalanya seperti gunung, haba'an mansura, pahalanya seperti debu yang bertebaran. Tebar nggak ada artinya, Pak. Subhanallah. Dari kemarin kita sudah pernah jelaskan episode yang sebelumnya. Ditanya oleh Allah, apa yang telah engkau lakukan di muka bumi, hambaku? Ya Allah, aku sudah habis-habisan jihad di jalan Allah, mati syahid. Betul engkau telah melakukan hal itu, hambaku. Kezab dapat, tapi bohong. Kenapa? Engkau melakukan hal itu supaya kamu dibilang jari sebagai pahlawan yang berani. Apa yang telah engkau lakukan di muka bumi, hambaku? Aku sudah nuntut ilmu dan aku sudah mengajarkannya. Mungkin titelnya banyak, bla 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 bla. Mungkin menjadi seorang profesor, menjadi seorang doktor, rektor ataupun apa, dan mengajarkan atau menjadi kiai, haji, ustadz, bla bla, panjang banget titelnya. Mungkin dia apa predikatnya ustadz 10 benua. Benua di mana-mana 5. Saking pinternya gitu kan. Wih, keren banget menunjukkan who am I.
Kata Allah, benar ente ngajar, ente punya ilmu, tapi kadzabta, tapi kau bohong. Kenapa? Kamu melakukan itu supaya kamu qari, dibilang kamu banyak membaca, berilmu. Kadang-kala orang pamer di belakang perpustakaan ataupun megang buku, foto cekek, foto lagi cekek seakan-akan dia banyak baca. Niatnya ente apa? Kalau bahasa gaulnya, maksud lo gitu. Supaya kamu banyak baca kah? Supaya Anda lihat di background-nya ada buku-buku? Jangan. Gitu kan. Kemarin sih karena saya belum backdropnya belum ada, ya mau nggak mau di perpustakaan di buku semua gitu kan. Mau diapain, mau nggak ada tempat lagi. Nah, sekarang udah ada ini di sini gitu. Jadi jangan menunjukkan seakan-akan Anda banyak baca. Di perpustakaan juga belum dibaca, mau begini foto lagi. Belum tentu yang ente pegang juga ente baca gitu. Kadang-kadang cuma pajangan doang gitu. Jangan supaya kamu dibilang pembaca, supaya kamu dibilang alim, punya ilmu. Ini kadang-kadang ini sebaliknya, baca juga kagak, baru ini seakan-akan alim. Nggak ada tuh. Saya tahu hadisnya nggak ada tuh. Saya tahu. Saya nggak pernah dapetin tuh hadisnya. Halo, ente bener apa? Kadang-kadang ini yang harus kita buka. Janganlah ada ketakaburan dengan apa yang kita sudah dapatkan. Akhirnya yang ketiga, apa yang telah engkau lakukan di muka bumi, hambaku? Aku sudah bersedekah di jalan Allah. Betul engkau telah melakukan hal itu. Tapi kamu bohong. Kenapa kamu melakukan itu? Liqal annaka jawad. Supaya kamu dibilang seorang yang dermawan. Apa yang terjadi? Tiga-tiganya masuk neraka semua. Padahal seluruh manusia mengatakan dia masuk surga nih. Wih, dia sudah bangun masjid, sudah bangun panti asuhan, dia sudah bangun ini semua. Wih, duitnya di mana-mana tuh nyebar. Oh, yang satu pasti masuk surga. Kenapa? Udah titelnya panjang, karya bukunya banyak, buku ini, banyak karyanya. Dia mengajarkan kemana-mana, terkenal seluruh dunia. 10 benua, 10 benua lebay banget. Ya, dia hebat banget ini. Kenapa? Dia mati syahid pahlawan. Wih, gitu kan. Ini patungnya aja ada tuh. Superman, Sudirman sana. Wih, banyak banget itu. Ketika orang melihat itu kacamatanya dan masuk surga, di mata Allah masuk neraka. Seperti tadi, dia ahli ibadah, mujtahid, rajin ibadah. Ternyata ujungnya neraka. Kenapa? Merasa lebih hebat. Hati-hati Bapak, hati-hati. Maka itu diceritakan hadis-hadis seperti ini, kita ngerti, ya Allah. Orang 100 orang dibunuh masuk surga. Tapi dia bertaubat, dia tinggalkan lingkungannya. Maka lingkungan ini, teman-teman yang menyebabkan Anda neraka ini, tinggalin. Gabung. Biasanya orang berbuat maksiat tuh gede sama orang soleh. Nggak mau gabung. Nggak betah gitu. Saya kasih ilustrasi gini deh. Ini hanya ilustrasi saja. Pernah saya cerita kepada Bapak Ibu Insyaallah Subhanahu wa taala ya. Waktu itu saya harus masuk ke Masjid Raya Pondok Indah gitu kan. Akhirnya saya naik busway yang tanpa halangan seperti gitu kan. Pas masuk ternyata ada kursi kosong. Orang-orang pada berdiri dengan masuk kursi kosong. Akhirnya saya duduk di kursi. Kenapa nggak pada duduk di kursi kosong itu? Kenapa pada berdiri? Saya duduk, ternyata di samping saya ada orang baunya luar biasa kotor. Bau sekali. Orang-orang yang berdiri begini, senyum-senyum doang. Ini pernah saya cerita. Dalam hati saya, senyum. Dalam hati saya, ngobrol ngapa, kasih tahu ada orang bau. Akhirnya saya berdiri juga gitu. Kosong lagi tuh kursi. Next, ya, korban selanjutnya datang orang masuk bis lagi, duduk lagi di situ, rasain bau. Berdiri nggak kuat, bau banget tuh orang. Maka orang yang bersih tidak akan bisa bertemu dengan orang yang kotor. Allah Maha Suci. Al-Quran kitab suci. Maka ada orang susah membaca Al-Quran karena dosa-dosa dia. Karena dia tidak bisa bergabung di masjid, duduk bersama. Kenapa? Karena dia kotor. Karena itu rumah Allah. Padahal dia ibadah, iya ada yang kotor hatinya. Enggak, ini bukan aliran saya. Bukan aliran ente aliran mana? Aliran listrik. Gabunglah bersama orang-orang. Duduk bersama. Subhanallah. Kalau orang asing datang mencari Nabi Muhammad SAW, ketika para sahabat dan Nabi duduk, dia tidak tahu Nabi itu yang mana. Ini kata-kata Umar. Kenapa? Karena dia tidak mau membedakan Nabi dengan tempat yang lain. Kalau kita kan di sini kan, waktu misalnya, kenapa? Dia pakai singgasana, sejarahnya banyak, pakai kursi, pakai ini. Mungkin sejarahnya lebih tebal, yang lainnya bawah. Oh, Nabi nggak sama. Gak ketahuan, mana Rasulullah. Kalau ketahuan, ini Nabi ini, kenapa? Itu lihat duduknya beda, kursinya beda, sejarahnya beda. Dia sama membaur. Subhanallah. Kita duduk bersama lah, nggak usah membedakan antara satu dan yang lain. Duduk sama-sama, jangan merasa paling hebat. Umar bin Khattab ketika itu diberikan sajian, ayo makan. Wah, kalau tidak salah waktu hajian gitu. Habis itu
disiapkan. Karena Amirul Mukminin dia, kalau bahasa kita presiden lah, dia khalifah Amirul Mukminin. Sama masuk mau makan, mana tadi yang di depan? Maksudnya adalah pembantu-pembantunya itu. Oh nanti yang makannya nanti, wahai Amirul Mukminin kita makan. Saya tidak akan makan ini kecuali aku makan bersama mereka. Dahsyat gitu. Untuk Umar. Jadi tidak bisa membaur. Anda duduk dengan siapapun, jangan merasa Anda paling hebat. Oh nggak level main, emang nggak level. Duduklah bersama mereka gitu kan. Ini belum bisa baca Quran, masih alif bata, ini udah tajwid tahsin. Gak mau duduk. Astagfirullahaladzim. Modal tahsin doang pakai sombong gitu kan. Duduklah sama-sama dengan mereka. Bergabung gitu. Maka itu bahasa-bahasa Quran keren banget. Kalau bicara zakat, zakat. Anda coba deh sekali-sekali Anda ngelihat orang miskin, duduk bareng, ngobrol bareng, pasti zakatnya nggak cukup 2%. Kasihan, pasti 3%. Karena ada interaksi langsung. Jadi ketika orang itu merendahkan dirinya, hatinya dididik dengan bergabung dengan orang-orang susah. Itu cara mendidiknya. Gitu. Ketika Anda ada kesombongan, duduklah dengan orang-orang miskin, orang-orang susah. Gabung dengan mereka. Anda biasa bergaul dengan orang-orang kaya, orang-orang punya duit. Nggak ada pernah kelaparan, teman-teman. Nggak. Sekarang Anda sekali-kali masuk ke orang-orang anak yatim. Tidur di situ ke orang-orang miskin, ke orang-orang primitif sono, fakir banget di mana, Mentawai sono. Kita nyari orang cari garam di susah di rumah itu nyari garam doang deh. Saking fakirnya. Nah, itu akan terasa subhanallah. Ini kita mendidik diri kita supaya tidak merasa sombong. Maka itu Nabi melakukan pekerjaan-pekerjaan seorang istri. Karena ngebantu istrinya. Kadang-kadang kan enggak mau gitu. Saya cerita bapak-bapak ibu insya Allah SWT. Ini sebetulnya banyak cerita saya. Imam Al-Mutawalli Sya'rawi, Syekh ulama besar ya. Subhanallah. Saya mengenal beliau dari tulisannya waktu kelas 3 Gontor. Di situ Profesor Dr. Syekh ini hebat banget sih. Allah mengizinkan saya ketika di Mesir kita bisa bertemu, kita bisa hampir tiap hari kita live tuh televisi tentang Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi, ulama besar. Itu menjadi guru besar di Saudi Arabia dipanggil. Kalibernya internasional, ulama besar. Mutawalli Sya'rawi, udah sepuh dia. Mana-mana bodyguardnya luar biasa. Diberikan fasilitas oleh negara. Kerajaan Saudi memberikan fasilitas kalau dia datang, sungguh luar biasa. Dan dikasih kesempatan untuk memberikan ceramah di mana-mana sebagai dosen guru besar. Kampus ini, Masya Allah luar biasa. Apa yang terjadi? Para wartawan pernah menulis, kami datang sekitar ada 7 wartawan ke rumahnya. Apa yang terjadi di rumahnya? Ini kisah-kisah. Bagaimana kita mendidik hati kita ya. Saya baca itu langsung diam, saya Allah hebat sekali. Ketika mereka masuk diterima oleh Mutawalli Sya'rawi di ruang tamunya, setelah basa-basi Assalamualaikum dan sesudah kata Mutawalli Sya'rawi bilang, ini udah tua nih orang jalan gitu, udah unyu jalan udah gitu kan. Saya minta kalian duduk sini ya, jangan ada yang berdiri, jangan ada yang bergerak. Baik ya, karena para wartawan itu mau wawancara, jadi apa kata tuan rumah di ulama besar? Taib Syekh, ya, sebaik wahai Syekh ulama besar. Tadi apa? Nggak boleh berdiri, nggak boleh bergerak kan? Apa yang dilakukan oleh Musa? Dia bawa tuh baki, ya, nampan dengan minumnya semuanya. Di servis itu orang. Ya jelas orang nggak ada yang pasti berdiri semua, semua berdiri. Oh yang masa ulama besar, mau guru kita masa ngasih minum. Saya udah katakan kalian duduk, kenapa berdiri? Selalu disepakat itu. Subhanallah, dilarang kita. Bayangin, ya masih wartawan-wartawan masih muda lah. Sementara udah ulama besar, kaliber dunia ini, dia minum, kasih minum. Di servis seperti dia. Servant, bayangin, nyervis betul. Subhanallah. Getar nih pada gak bermaksud diem. Kenapa engkau melakukan hal itu? Semua ingin dekat dengan engkau, wahai ulama besar wa syekh. Untuk menjadi pembantu, kamu pun siap karena untuk mendapatkan ilmu dan keberkahan ilmu engkau. Kata-katanya adalah, tidak, aku harus mendidik diri aku. Hebat itu padahal dari orang tawadu ilmu. Masih mendidik. Itu kasus, bukan kasus, itu kisah yang jadi petir buat saya. Ya Allah. Ada kasus yang lebih dahsyat daripada itu, kisah-kisah ini.
Dia katakan kepada bodyguardnya, bodyguard itu udah perintah dari negara. Nanti saya jangan dicari, saya aman-aman aja. Dari pesan, ini pesan rahasia. Dia kemana-mana pada bodyguard. Disuruh jauh tuh bodyguard, hilang. Misalnya 1 hari 2 hari hilang. Mereka udah pulang gitu aja, heboh. Ya. Anda tahu di mana dia berada. Dia ketahuan adalah ketika di masjid itu, dia membersihkan WC. WC dibersihin sama dia. Jadi marbotnya lah yang membersihin WC. Anda tahu sendiri di Mesir WC kayak gimana kan, kotor. Ketahuan, ulama besar. Terjadilah dia, kenapa kau melakukan hal itu? Aku mendidik diri aku. Bayangin, dia mendidik dirinya supaya tidak merasa hebat ketika aku bersama bodyguard dan dilulukan. Ya Allah, dia takut merasa lebih hebat. Maka dididik. Allah, saya belajar dari sini. Masya Allah. Pantas Nabi itu ketika Rasulullah bersama sahabat-sahabat. Jalan perjalanan yang jauh. Istirahat. Biasa pembagian tugas. Pembagian tugas kamu cari makan ya. Cari kambing. Di kampung situ kita nanti beli kambing lah. Apalah pokoknya kita bagi tugas. Kayaknya kamu cari minum, cari susu. Tahu nggak Rasulullah? Pekerjaan yang paling rendah. Yang orang-orang ogah. Biarkan aku. Mencari apa? Dia mencari hatab. Mencari kayu. Itu pekerjaan yang paling jelek gitu kan. Biar aku nyari kayu bakar. Ya Rasulullah, engkau Rasul. Biarkan gitu. Bayangin. Kan kagak enak masa Nabi nyariin kayu bakar. Nabi ini Rasul. Bukan guru lagi, ini kekasih Allah. Ini utusan Allah. Harus kita ngerti. Ya Allah. Coba didik diri kita. Ini enggak. Siapa lu? Gitu kan. Kacau banget. Anda tidak mendidik. Ini baru fujurnya harus ditekan. Fujur ini. Harus ditekan. Bapak-bapak, ibu-ibu, seandainya Anda seorang pejabat, saya kasih tahu nih, Anda punya posisi di atas, tegur yang paling bawah, gitu. Ajak ngobrol, coba lihat. Nanti seandainya apa kabar, gitu. Ngobrol. Itu nanti udah minum, udah makan belum? Tadi makan apa? Gimana istri di rumah? Bla 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 bla. Itu nanti si orang ini cerita, Bu, kenapa? Tadi di kantor bos itu ngobrol sama aku loh, jarang-jarang bos negor, ngobrol jarang-jarang. Itu senengnya luar biasa. Buat Anda biasa, tapi buat orang bawah itu luar biasa. Duduk bareng dengan mereka. Jangan duduk sama bos-bos doang, owner perusahaan, orang-orang kaya doang. Didik dengan Anda duduk dengan mereka gitu, mendidik. Bersilaturahmi. Bersilaturahmi bukan yang selevel, bukan buat di atas kita, yang di bawah coba duduk. Subhanallah. Bapak-bapak pernah nggak duduk sama para pemulung ataupun orang-orang susah gitu? Saya mendidik anak saya waktu itu. Karena dia anak saya sekolah di high school, saya bilang, ikut papa. Saya taruh di tempat anak yatim. Tinggal di situ, hidup di situ, makan di situ. Pertama nangis dan ngamuk. Ditinggal, orang jauh. Saya punya asrama di asrama yatim Ghafur Rahim di Cianjur. Jadi jauh, Jakarta Cianjur ini jauh. Nggak mungkin dia pulang. Ketika saya mau ambil setelah berapa hari, malah nggak mau pulang. Dia tersentuh dengan, wah ini orang itu susah, makan cuma segini. Kamu makan begini, sama makan dengan mereka. Kasihan ya. Nah baru itu terasa. Itu mendidik. Itu namanya affection, rasa langsung. Merasakan langsung. Ini pernah saya terangkan tentang affection itu merasakan langsung. Berdasarkan pengalaman yang langsung. Nah kita enggak jaga-jaga. Siapa? Bukan kelompok kita. Begini. Kelompok kita, bukan kelompok kita. Ini apa ini? Tambah takabur Anda. Gabung lagi. Kelompok kita paling benar. Mereka kan nggak sesuai dengan sunnah Nabi. Janganlah. Belajar, bergabung, baur kita. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Buat yang di Jakarta selamat berbuka puasa. Buat di New York masih lama. Ini masih pagi. Selamat berbuka puasa, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan selama ibadah Ramadan, ibadah kita semua diterima oleh Allah Azza wa Jalla ya. Selamat berbuka puasa. Kita lanjutkan kajian ini. Jadi Rasulullah mendidik kita bagaimana kita menekan fujur ini supaya kita tidak merasa paling benar.
Lihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lihatkan lagi hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah dari Abdullah bin Mas'ud bersabda, Rasulullah SAW, dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan Rasulullah SAW bersabda, la yadkhul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibarin. Tidak akan masuk surga yang di dalam hatinya ada ketakaburan walaupun sebesar biji zarrah, sebesar biji atom. Bayangin. Qala rajulun, ada yang nanya, inna rajul yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, kalau ada orang mau bajunya bagus, alas kakinya bagus, itu gimana? Apakah takabur juga? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai yang indah. Al-kibr, ketakaburan itu adalah batrul haq. Enggak nerima pendapat orang lain yang benar. Tidak menerima kebenaran, menolak kebenaran. Wa ghabtun nas, melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita kalau ada di dalam hati kita melihat lebih bebas. Jadi dari hadis ini, orang itu tidak akan masuk surga. Kalau ada ketakaburan dalam hatinya, walaupun sebesar biji zarrah. Wah, para sahabat ngeri banget. Sebesar biji zarrah. Zarrah itu adalah atom, kecil banget. Ada yang menerjemahkan sebesar biji sawi. Sawi juga saya nggak tahu bijinya kayak gimana, kecil banget. Saking kecilnya. Kemudian ada yang nanya, kalau orang mau pakaian bagus, kaos kaki, alas kaki bagus, gimana Rasulullah? Allah itu indah dan suka mencintai yang indah. Berarti boleh Anda pakai baju bagus, boleh. Artinya itu bukan takabur. Jadi yang takabur itu dua. Ya, Anda menolak kebenaran, dinasihatin, tahu, nasihatin lagi. Dia nggak nerima. Kamu tuh salah, harusnya nggak boleh bersikap begitu. Hormati orang lain, beda-beda pendapat biasa aja. Jangan merasa paling benar. Nggak nerima. Kuh. Sombong namanya. Jadi kalau orang dinasihatin kagak mau nerima, itu sombong namanya. Dikasih tahu begini, ngeles gini. Yang kedua adalah orang melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Selalu saya katakan bapak-bapak ibu, ya, lihatlah orang lain. Kalau Anda melihat lebih hebat dari orang ini berarti Anda tidak baik. Kalau Anda melihat orang lain jangan dia lebih mulia di mata Allah daripada saya, berarti Anda baik. Subhanallah. Jadi dua ketakaburan, hati-hati gitu. Masa gara-gara masalah permasalahan kecil-kecil, masalah fikih, Anda merasa lebih hebat dari orang lain. Lalu orang kumpul berzikir nggak benar tuh, nggak ada dasarnya itu. Orang berzikir kumpul, nggak ada orang namanya berzikir berjamaah. Ya sudah, Anda nggak usah masuk ke situ. Tapi jangan merasa lebih hebat dari mereka. Jangan. Biarkan mereka berzikir, la ilaha illallah, la ilaha innamet tahlil, la ilaha illallah, nggak ada masalah lah. Hormati pendapat, berbeda pendapat. Jangan merasa paling benar. Kan itu namanya ketakaburan. Udah nyalah-nyalah, ini keliru, ini salah. Janganlah, gitu kan. Beda pendapat, dia juga punya dasar, semua juga punya dasar, ada dasarnya. Jadi bapak-bapak ibu jangan sampai di dalam hati kita ada ketakaburan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketakwaan. Hati kita betul-betul ada cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Marilah kita berdoa bapak-bapak ibu-ibu. Dan insya Allah nanti sore waktu New York kita masih ada sebelum iftar. Berarti waktu subuh waktu Indonesia. Bapak-bapak ibu yang di Indonesia jangan lupa kita nanti waktu mau sholat id mandi. Ya, itu sunnah Rasulullah SAW. Tapi sebelum sholat id kita makan. Jadi makan sebelum sholat. Nanti baru alhamdulillah sholat id. Bisa sholat di rumah masing-masing. Katanya 4 orang. Enggak harus 4 orang, berdua juga boleh, sendiri juga boleh gitu. Kalau mau dengar khutbah silakan, nggak dengerin juga nggak apa-apa, pakai Zoom. Saya rasa itu saja. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan cahaya dalam hati kita semua, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertakwa, bukan hanya ketakwaan secara individual vertikal, tapi secara sosial horizontal. Marilah kita berdoa, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT ya. Pak Kris, apa gimana? Apa kita tutup apa ada pertanyaan, apa doa dulu gimana? Ini aja deh, pertanyaan dulu aja. Pak. Gitu, silakan. Ya. Silakan. Oke, bagi bapak-bapak ibu-ibu, silakan ada yang mau bertanya. Di chat ada nggak chat? Nggak ada Pak, chat nggak ada. Nggak ada. Jadi ini hari terakhir, hari terakhir maksudnya buat ini ya. Silakan mau bertanya, di mute sendiri ya, silakan.
Di unmute, Pak. Ya, di unmute. Nah, silakan sudah saya buka. Nggak ada, Pak. Alhamdulillah, Pak. Nggak ada. Ya sudah, kalau gitu silakan tutup aja, Pak. Istirahat gitu. Iya, Pak. Ustaz, Ustaz, kalau Tuhan. belum capek satu aja Ustaz, mengenai alam kubur itu Ustaz, karena ada beberapa teman itu yang berkeinginan dimakamkan di Indonesia, misalkan gitu Ustaz. Jangan rugi. Kenapa? Rugi besar, amat sangat rugi. Amat sangat rugi. Kalau Anda wafat di New York, kubur di New York, nggak usah pulang ke Indonesia, ngapain? Pertama, kos bertentangan dengan syariat, nggak dapat pahala yang besar. Benturannya banyak banget. Oh iya. Sekarang seandainya Pak Catur orang mana sih? Saya orang Solo Ustaz. Oh, lahir di Solo. Jangan Pak Catur. Kalau si Ahmad lahirnya di Jombang, nanti Pak Catur tersinggung. Enggak apa-apa Ustaz. Lahirnya di New York gitu kan. Wafat ini. Taruhlah Bang Aji Bang Aji Jumena, dia lahirnya di Jakarta, orang Betawi. Wafat di New York, jangan dibawa ke Jakarta, rugi besar. Oh, rugi Ustaz. Nanti jarak di mana di tempat lahir, tempat tinggalnya dengan tempat dia dimakamkan, itu dihitung jarak menjadi pahalanya, bayangin. Ini maka di hadis surat Ahmad ini. Yang kedua, kita ini dalam hadis seluruh semua mau mazhab manapun sepakat bahwa orang wafat harus cepat-cepat dikubur. Ya, tentu bukan dikubur langsung, harus dimandiin, dikafani. Saya tidak bahas itu di sholat. Maksudnya cepat, prosesnya harus cepat. Paling perbedaan pendapat, seandainya dia wafat tengah malam, mengatakan besok pagi lah. Ada yang tetap harus malam itu juga. Ada yang bisa, nah itu beda-beda pendapat. Tapi semua sepakat untuk cepat. Perbedaan pendapatnya kapan? Nah, itu permasalahan itu hal yang biasa. Jadi harapan saya kemarin sakit tuh, aduh kayaknya wafat udah, saya harus dikubur. Dan ini pernah saya juga di paguyuban apa di komunitas apa ya di sini, ketika mereka mengumpulkan dana untuk beli kuburan, ya saya terangkan ini penting buat kita. Maka itu kita butuh ilmu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Itu meneruskan itu tadi Ustaz, sebetulnya alam kubur itu apakah kubur itu kubur yang jasad kita dimakamkan atau gimana? Misalkan Allahu alam, itu alam kubur, alam barzah. Alam barzah itu dua. Lihat ini. Ini alam dunia, ini alam akhirat. Ini barzah, tengah-tengah ini alam barzah. Ini di tengah-tengah, ini alam dunia, alam kita. Ini alam akhirat. Ini dia di tengah-tengah, barzahun. Barzah. Kita masuk di sini. Kalau di tengah ini berarti ada dimensi dunianya, ada dimensi akhiratnya. Dimensi akhiratnya kita tidak bisa touch, nggak bisa diakalkan. Itu bagian nggak bisa. Tapi dimensi dunianya kayak gimana, Ustaz? Loh, kita memberikan salam kalau lewat kuburan, betul nggak? Halo? Kita ngasih salam, berarti ada interaksi, tapi kita tidak bisa mendengar mereka. Mereka mendengar. Berarti kita ada kontak. Gitu. Kita kuburan nih, taman pemakaman umum. Assalamualaikum. Dia dengar semua, berarti ada tahu. Loh, kalau nggak dengar, ngapain ngasih salam? Dan ada. Nah, bagaimana tentang akhiratnya? Oh, nggak tahu, itu kafirnya Allah, itu gaib gitu, nggak tahu kita. Seperti apa gambarannya? Allahu a'lam. Dimensinya jauh berbeda. Bicara dimensi berbeda begini nih gambarannya. Contoh. Ini Pak Catur, ini istrinya. Ini berandai nih. Lagi tidur, Pak Catur lagi baca buku di kamar. Istrinya tidur duluan. Ya udah, kamu tidur duluan, tidur. Baru seperempat jam, dia tidur, dia ngigo. Dibangun, mah, astagfirullahaladzim. Dia cerita, saya lari di mana orang di sini, terus kayak luas, ternyata di depan lapangan tuh ada hutan, terus masuk, cerita panjang banget, baru 5 menit, sudah menunjukkan dimensi yang berbeda. Nah, unsur yang tidak bisa diakalkan. Kita itu beda-beda dimensi gitu kan. Allah alam, namanya barzah. Yang lain? Satu lagi aja Ustaz, kebiasaan kita itu Ustaz, kebiasaan kita di kuburan itu kalau kita melayat ke kuburan itu biasanya kita itu ikut-ikut melempar mengambil tanah, masukkan 3 kali atau 7 kali, itu kebiasaan aja atau itu ajaran dari Islam itu Ustaz? Nggak ada Nabi ngajarin. Kenapa? Nggak ada itu, nggak ada. Tapi kebiasaan kita kan begitu Ustaz, kalau ke masjid itu udah terus tinggalkanlah ke itu kuburan. Oh gitu. Jazakallah, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Baik.
Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti sore kita ketemu kembali ya. Itu kajian terakhir karena malam nanti kita akan takbiran ya. Sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أموات المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم وأنت خير المنزلين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. نسأل الله يا الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم رب الناس أذهب البأس والشفاء أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب أزواجنا وبناتنا وأولادنا وذرياتنا على دينك وطاعتك. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم. يا الله تقبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا وصلاتنا وتضرعنا وتخشعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل طاعتك وأوليائك. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل طاعتك وأوليائك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.